Bab 1591. Adam mengerutkan kening ketika menyadari bahwa Lilin sudah tidak bersamanya lagi. Kemana Lilin pergi? Melinda tersadar dari lamunannya dan melihat sekeliling, hanya untuk menyadari bahwa putri mereka hilang. Tidak mungkin, Lilin tadi berada tepat di belakangku. Setelah memastikan bahwa Lilin hilang, ekspresi Adam berubah tegas, dan dia dengan cepat memerintahkan bawahannya, kenapa kalian hanya berdiri di sini? Mulailah mencari Lilin. Baik, jawab para bawahannya serempak. Tepat ketika mereka hendak berpencar untuk mencarinya, suara seorang gadis kecil memanggil, jangan repot-repot. Aku di sini. Semua orang menoleh ke arah suara itu dan melihat Lilin dewasa mengenakan pakaian olahraga. Dengan tangan di saku celananya, dia berjalan santai ke arah mereka sambil mengunyah permen karet. Melinda segera menarik putrinya. Kamu dari mana saja? Tolong jangan berkeliaran sendirian, apalagi bandara ini sangat besar dan kamu sama sekali tidak familiar dengan tempat ini. Aku ke kamar mandi, Lilin mengangkat bahu dan menjawab dengan acuh tak acuh. Adam datang dan menegur, kenapa kau tidak memberitahuku atau ibumu? Setidaknya kau seharusnya memberitahu salah satu dari kami kalau kau mau ke kamar mandi. Kami kira kau tersesat. Setelah menegurnya, dia melirik bawahannya dan memarahi. Dasar bodoh. Apa kalian tidak menyadari bahwa Lilin menyelinap pergi sendiri? Para bawahan merasa terintimidasi oleh teguran Adam dan menundukkan kepala dalam diam. Namun, Lilin melirik ayahnya yang sedang marah dengan kesal dan membalas, astaga, ayah, aku tidak tersesat, kan? Kenapa ayah marah-marah pada mereka? Nada suara Adam terdengar jauh lebih lembut saat berbicara dengan putri bungsunya. Percuma saja memarahi mereka setelah kau tersesat. Jangan pernah lari seperti itu tanpa memberi tahu kami. Baik, ayah, kata Lilin dengan acuh tak acuh. Namun, dia tampaknya tidak menganggap serius peringatan ayahnya. Dia kesal melihat Sofia menerjang ke pelukan Adam, jadi dia memutuskan untuk menjauh dari mereka untuk sementara waktu dan menyembunyikan Sofia. Dia tidak pernah menyukai saudara tirinya, Sofia. Pertama karena dia percaya bahwa karakter Sofia patut dipertanyakan, dan kedua karena Sofia selalu bersikap kasar terhadap Melinda. Lilin memutuskan untuk memperlakukan Sofia dengan cara yang sama seperti Melinda diperlakukan. Kembalinya Lilin dengan selamat membuat Melinda bisa bernapas lega. Dia menepuk bahu Lilin dengan lembut dan mengingatkan, kamu belum menyapa Sofia. Ayo. Lilin menoleh dan bertatapan dengan tatapan Sofia yang agak tidak ramah. Dia tahu Sofia tidak menyukainya, tetapi dia harus menjaga kesopanan demi orang tuanya. Dia mengeluarkan tangannya dari saku dan melambaikan tangan kepada Sofia. Hai, Kak, sudah lama tidak bertemu. Meskipun Sofia sedikit tidak senang dengan perilaku Lilin yang kurang pantas, dia membalas sapaan Lilin demi ayahnya. Lilin sudah membuatnya kesal sebelumnya ketika dia melihat betapa cemasnya Adam karena mengira Lilin tersesat. Sofia selalu menjadi kesayangan Adam, tetapi sebagian besar perhatian dan kepeduliannya terhadap Sofia beralih ke Melinda sejak Melinda hadir dalam hidupnya. Kasih sayang yang Adam curahkan secara eksklusif kepada Sofia berkurang, dan semakin memburuk ketika Lilin lahir. Sofia awalnya mengira ayahnya pada akhirnya akan bosan dengan Melinda, tetapi cintanya kepada Melinda tetap tidak berubah selama bertahun-tahun. Dia tidak mengerti apa yang mungkin telah dilakukan Melinda sehingga Adam begitu tergila-gila padanya. Bab 1592. Bab 1592. Sofia mengenang masa lalu dan menyadari bahwa Adam tidak pernah begitu peduli pada ibunya sebelumnya. Semakin dia memikirkannya, semakin dia marah. Adam begitu sibuk menggendong Lilin sehingga dia tidak menyadari emosi Sofia yang memburuk. Baru ketika dia ingin membawa Lilin kepada Sofia, dia sepertinya menyadari kehadiran Sofia. Ketika dia melihat Sofia sendirian, dia mengerutkan kening dan bertanya, apakah kamu datang ke sini sendirian, Sofia? Di mana Zakari dan Benyamin? Sofia tersadar dan menjelaskan, aku tidak meminta Zakari datang karena disabilitasnya menyulitkannya. Benyamin juga bersamanya di rumah. Adam mendengus. Bukankah dia punya kursi roda? Tidakkah dia bisa berusaha menjemput orang tua istrinya dari bandara? Ini sopan santun dasar. Sofia tidak suka mendengar ayahnya berbicara tentang Zakari seperti itu.
Tolong jangan berkata seperti itu tentang Zakari. Kau lebih tahu daripada siapapun mengapa dia dalam kondisi seperti ini sekarang. Dia juga tidak akan menginginkan ini. Adam merasakan sedikit rasa bersalah ketika Sofia menunjukkan hal itu, tetapi itu untuk Sofia, bukan untuk Zakari. Dia tahu bahwa temperamennya yang meledak-ledak dan impulsif telah membuatnya memukuli kekasih Sofia. Sofia harus hidup dengan pria cacat karena perbuatannya. Adam hanya bisa tetap diam. Tiba-tiba, Lilin berkata, "Tidak adil bagimu untuk mengatakan itu, Sofia. Seharusnya kau berterima kasih pada ayah, bukan menyalahkannya." Kata-kata Lilin memicu gelombang kemarahan dalam diri Sofia, tetapi Sofia berhasil mengendalikan emosinya sebelum bertanya dengan sopan, "Apa maksudmu, Lilin? Apakah kamu akan berterima kasih kepada ayah jika calon suamimu cacat karena apa yang ayah lakukan padanya?" Lilin mengeluarkan tangannya dari saku dan melambaikannya dengan acuh tak acuh. "Tentu saja tidak." Sofia langsung mengerutkan kening dan memasang ekspresi sinis di wajahnya. "Lalu kenapa kau mengharapkan aku berterima kasih pada ayah? Kau seharusnya tidak memberi nasihat kepada orang lain jika kau belum pernah berada di posisi mereka. Aku tidak akan berterima kasih pada ayah karena telah memukuli calon suamiku karena aku tidak akan tumbuh dewasa dan menikahi seseorang yang tidak mencintaiku." Lilin menjelaskan alasannya. "Aku tidak akan membiarkan ayah terlalu khawatir tentangku dan akhirnya harus memukuli pria yang kucintai. Aku yakin aku tidak akan berada di posisimu saat aku dewasa nanti." Lilin kemudian melanjutkan, "Situasimu berbeda. Kau memilih untuk terlibat dengan pria beristri yang sejak awal tidak pernah mencintaimu. Ayah sangat khawatir padamu sehingga ia harus ikut campur dan melumpuhkannya agar ia tetap berada di sisimu selamanya. Aku yakin Zakari akan meninggalkanmu dan kembali ke keluarganya jika ia tidak cacat. Pikirkanlah, Sofia. Kau seharusnya berterima kasih kepada ayah atas segalanya karena kau tidak akan bersama Zakari sekarang jika ayah tidak melumpuhkannya." Kebenaran itu menyakitkan, dan Sofia marah karena kejujuran Lilin. "Siapa yang mengajarimu berbicara seperti itu padaku? Apakah ibumu?" Lilin menggelengkan kepalanya. Tidak ada yang mengajari saya. Saya hanya menceritakan apa yang saya lihat. Ibu punya hal yang lebih penting untuk dilakukan daripada mengajari saya semua hal ini." Berbagai emosi terpancar di wajah Sofia dan dia tidak bisa lagi mempertahankan sandiwara itu. Dia menunjuk Lilin, lalu ke Melinda yang polos dan tak berdaya. "Kau pasti yang mengajarinya mengatakan itu. Apa yang ingin kau capai, Bibi Melinda?" Melinda menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak. Maaf Lilin mengatakan itu padamu. Dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Aku akan memintanya untuk meminta maaf padamu." Kemudian dia menoleh ke Lilin dan berkata, "Minta maaf pada adikmu, Lilin." Bab 1593. Lilin mengerutkan kening. "Kenapa aku harus berbohong? Aku tidak berbohong. Guru-guru di sekolah selalu mengajari kami untuk mengatakan yang sebenarnya." Melinda terkejut dengan respons itu dan tidak tahu harus berkata apa lagi kepada Lilin. Wajah Sofia memerah karena marah, dan ia sangat ingin menamparkan Lilin. Ia menatap ayahnya dengan kesal dan berkata, "Ayah dengar itu, kan? Tante Melinda mengajari Lilin untuk menargetkan aku." Adam mengerutkan kening, merasa seperti terjebak di antara dua pilihan sulit. Dia merasa bimbang karena Lilin tanpa sengaja telah menyakiti Sofia dengan kebenaran setelah mencoba membelanya. "Lilin masih muda, Sofia. Anggap saja apa yang dia katakan itu hanya ocehan anak kecil. Aku dan Melinda akan memberinya pelajaran nanti, tapi bukan di tempat umum. Ayo kita ke hotel dulu," sarannya. Seluruh situasi itu membuat Sofia jijik, tetapi dia tidak punya pilihan lain selain menuruti permintaan ayahnya. Dia menahan amarahnya dan mengantar mereka keluar dari bandara. Kemudian mereka naik mobil berkapasitas 7 penumpang dan berangkat ke hotel. Adam menoleh ke belakang untuk memeriksa Melinda dan Lilin. Mereka berdua tertidur lelap. Kemudian dia menoleh ke Sofia dan berkata dengan lembut, "Cukup bermuka masamu, Sofia. Aku tahu kau kesal, tapi kau perlu mempertimbangkan semua tantangan yang telah kuhadapi selama bertahun-tahun. Melinda telah berada di sisiku begitu lama tanpa pernah menyesali keputusannya. Dia orang baik, begitu juga Lilin. Orang baik.
Pikir Sofia dalam hati. Kemudian dia berkomentar dengan nada sarkastik, jika kau menganggap mereka baik, dan jika mereka menganggapku jahat, apakah itu berarti kau juga menganggapku jahat? Adam mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya. Jangan konyol. Kenapa aku harus berpikir seperti itu? Kau putriku. Lagi pula, Melinda dan Lilin tidak menganggapmu orang jahat. Kau mungkin tidak tahu ini, tapi Melinda lebih peduli padamu daripada aku. Dia selalu mengingatkanku untuk lebih menjagamu. Lilin, di sisi lain, hanyalah seorang anak kecil. Dia tidak berpikir seperti orang dewasa. Yang dia lakukan hanyalah mengungkapkan pendapatnya tanpa menyadari konsekuensinya. Sofia semakin tidak bahagia. Jadi, kau bilang semua yang Lilin katakan tentangku di bandara itu benar. Apa kau juga berpikir tidak ada orang lain yang menginginkanku? Apa kau percaya Zakari hanya tinggal denganku karena kau mematahkan kakinya dan tidak bisa meninggalkanku? Adam patah hati ketika melihat kondisi mental putrinya yang semakin memburuk, tetapi dia tidak akan bertele-tele dan mengabaikan kenyataan. Aku tidak menyalahkanmu, tapi kamu, sebagai orang yang seharusnya tahu apa yang terjadi. Kamu tidak bisa berbohong pada diri sendiri dan memutarbalikkan kebenaran tentang bagaimana kamu membuatnya tetap bersamamu. Aku sangat menyayangimu, dan aku tidak ingin kau menderita bersama pria itu, tetapi kau tidak mendengarkan apapun yang kukatakan. Aku tidak punya pilihan selain berkompromi agar kau bisa menemukan kebahagiaanmu. Sofia merasa bimbang. Ia merasa sedikit gelisah ketika ayahnya mengungkap perbuatannya apa adanya, tetapi ia masih berharap ayahnya dapat memberikan dukungan tanpa syarat dan berpandangan bahwa ia tidak melakukan kesalahan apapun. Aku sangat menyayanginya, ayah. Aku tak bisa membayangkan hidupku tanpanya. Adam mengerutkan kening dan menghela napas. Aku tahu. Justru karena itulah aku tidak menghentikanmu untuk melanjutkan rencanamu. Tapi kau perlu mengerti bahwa ada garis yang jelas antara benar dan salah. Apa yang kau lakukan bertahun-tahun lalu itu salah. Tidak ada keraguan tentang itu. Lilin mengatakan yang sebenarnya, jadi jangan salahkan dia. Lagi pula, dia masih anak-anak. Bab 1594. Tapi ayah, aku cukup, Sofia. Adam menyela. Dia tidak ingin membahas masa lalu dengan Sofia. Aku hanya berharap kau tidak akan berdebat lagi dengan Lilin. Kalian adalah anak-anakku satu-satunya, dan aku sungguh berharap kalian berdua bisa akur satu sama lain. Sofia dengan enggan mengangguk dan berkata, baiklah. Aku mengerti, ayah. Aku berjanji tidak akan marah pada Lilin dan menghindari berdebat dengannya di masa mendatang. Adam menepuk bahu Sofia. Itulah putriku. Sofia dengan diam-diam menekan rasa frustrasinya. Dia memutuskan untuk berurusan dengan Melinda dan Lilin setelah berhasil mewarisi harta Adam. Mereka membutuhkan waktu sekitar 1 jam untuk sampai ke hotel. Ketika Adam masuk ke suite-nya, dia menyuruh bawahannya untuk mengurus barang bawaan mereka sementara dia membawa Melinda dan Lilin untuk bertemu Zakari. Sudah cukup lama sejak dia bertemu menantunya. Zakari tetap tenang ketika melihat Adam dan mengangguk sedikit untuk menyapanya. Selamat datang, Pak. Adam menyilangkan kedua tangannya di belakang punggung dan berkata dengan tidak senang, baik sekali kau. Meskipun aku penasaran mengapa kau tidak mau repot-repot datang bersama Sofia untuk menjemput ayah mertuamu di bandara. Maaf soal itu, jawab Zakari. Sulit bagiku untuk pergi jauh karena kakiku. Kuharap kau memaafkanku untuk itu. Adam menatap tajam Zakari yang duduk di kursi rodanya. Semakin lama ia memandang kaki Zakari, semakin kesal ia jadinya. Sofia tidak ingin ayahnya menyalahkan Zakari atas hal itu, jadi dia menarik lengan ayahnya dengan lembut sebelum berjalan mendekati Zakari. Saat dia mendekat, dia memperhatikan bahwa dahi Zakari dipenuhi butiran keringat halus. Kenapa kamu berkeringat banyak sekali, Zakari? Tanya Sofia khawatir. Dia menyentuh dahinya dan berseru, suhu tubuhmu sangat tinggi. Apakah kamu merasa sakit? Apakah kamu demam? Zakari menggelengkan kepalanya perlahan dan menepis tangan wanita itu. Aku baik-baik saja, hanya sakit kepala ringan. Itulah satu-satunya alasan yang bisa dia berikan. Dia diam-diam melakukan beberapa latihan rehabilitasi selama dia pergi dan belum sempat menyegarkan diri, tetapi mengatakan yang sebenarnya padanya sama sekali tidak mungkin.
Sakit kepalamu pasti karena demam. Silakan kembali ke kamarmu dan istirahat. Nanti ibu akan meminta dokter memeriksamu. Sofia sangat cemas sehingga ia benar-benar melupakan orang tuanya. Ia mendesak Zakari untuk kembali ke kamar dan bersikeras agar ia berbaring sebentar. Adam hanya bisa menyaksikan putrinya dengan panik merawat Zakari. Sedikit kekhawatiran muncul di matanya saat dia berkata, "Cek. Dia sangat rapuh. Seandainya aku tahu lebih baik, aku akan mematahkan satu kaki saja, bukan dua." Dengan begitu, dia masih bisa berjalan pincang kembali ke keluarganya, dan Sofia tidak perlu terlalu menderita bersamanya sekarang. Melinda menghela napas dan berjalan mendekat untuk memegang lengan Adam. "Ah, jangan terlalu keras padanya. Bukannya dia ingin berada dalam kondisi seperti itu. Ayo kita kembali ke kamar kita dan beri Sofia ruang untuk beristirahat bersama Zakari." Adam menghela napas dan pergi bersama istrinya. Lilin hendak mengikuti orang tuanya ketika ia melihat Brian menatapnya dari dekat. Namun, ia salah mengira bahwa anak laki-laki itu adalah Benyamin. Dia berjalan mendekat dan mengulurkan tangan ke arah Brian, sambil berkata, "Apakah kamu mau bermain denganku?" Brian menggelengkan kepalanya karena dia tidak mengenali Lilin. Lilin mengerutkan kening ke arah Brian dan berkata, "Apa kau tidak mengenaliku? Aku bibi Lilinmu." Sofia jarang mengizinkan Zakari dan Benyamin bertemu orang lain, jadi Lilin tidak sering bertemu Benyamin. Akibatnya, dia tidak merasa aneh jika Benyamin tidak mengenalinya. Brian berkedip dan bertanya, "Tante Lilin." Lilin mengira Brian memanggilnya, bukan mengajukan pertanyaan kepadanya. "Ya, ayo pergi. Aku bawakan kamu hadiah kali ini. Ini mainan robot. Kamu pasti suka." Bab 1595. Brian tak bisa menahan kegembiraannya saat mendengar tentang mainan robot itu. Maka ia pun memegang tangan Lilin dan mengikutinya. Pintu balkon di kamar tidur terbuka, membiarkan angin sejuk berhembus masuk dari luar. Sofia segera menutupnya begitu masuk. "Pantas saja kamu masuk angin. Kamu membiarkan pintu balkon terbuka lebar di hari yang mendung ini. Kamu pasti masuk angin karena anginnya." Zakari menatap tenang ke arah balkon, bertanya-tanya apakah dia lupa menutup pintu balkon ketika masuk setelah sesi fisioterapi. Untungnya Sofia tidak curiga. Setelah menutup pintu balkon, dia berbalik untuk membantunya naik ke tempat tidur. "Aku akan membantumu naik ke tempat tidur dan menyelimutimu agar kamu tetap hangat. Dokter akan segera datang." Zakari mengangkat tangannya dan menolak. "Aku baik-baik saja. Jangan repot-repot memanggil dokter. Sebaiknya kau pergi dan menghabiskan waktu bersama ayahmu. Sudah lama kalian tidak bertemu, jadi aku yakin kalian akan punya banyak hal untuk dibicarakan." Sofia menggelengkan kepalanya dan menegaskan, "Tidak apa-apa, Zakari. Aku sudah banyak mengobrol dengan ayahku dalam perjalanan ke hotel. Aku akan tinggal di sini untuk menjagamu." Zakari mengerutkan kening. "Sudah kubilang aku baik-baik saja. Kau tidak perlu terlalu heboh soal merawatku." Sofia terkejut dengan jawabannya. "Tapi aku hanya mencoba menunjukkan kepedulian padamu, Zakari. Kenapa kau marah padaku karena itu?" Zakari tidak marah. Dia hanya kesal padanya. "Tidakkah kau lihat betapa kesalnya ayahmu karena aku tidak ikut menjemputnya di bandara? Jika kau tetap di sini bersamaku sekarang, dia hanya akan berpikir kau lebih menyayangiku daripada dia. Tidakkah kau pikir dia akan semakin tidak menyukaiku di masa depan? Akankah dia masih mengizinkanmu bersamaku?" Pikiran Sofia kosong sejenak. Dia menafsirkan reaksi Zakari sebagai tanda bahwa dia sangat khawatir tentang kesan yang dia berikan pada Adam. "Kau terlalu banyak berpikir, Zakari. Ayahku akan menerima keputusan apapun yang kubuat. Entah aku terlalu memikirkannya atau tidak, aku tetap berpikir lebih baik kau bersama ayahmu sekarang," jawab Zakari tegas. "Dan selagi kau di sana, beritahu dia bahwa aku harus menahan diri untuk tidak pergi ke kamar mereka karena aku tidak ingin mereka tertular flu dariku. Tolong sampaikan padanya agar tidak tersinggung." Sofia mengangguk dan berkata, "Baiklah. Aku akan melakukan seperti yang kau katakan. Istirahatlah, Zakari. Aku akan meminta seseorang mengambilkan obat flu untukmu karena kau tidak mau pergi ke dokter." Zakari membalas jawabannya dengan gumaman pelan. Sofia menatapnya dengan enggan sejenak sebelum meninggalkan ruangan.
Ketika dia melihat ayah dan ibunya telah pergi, dia pergi mencari mereka di suite mereka. Zakari menunggu Sofia keluar pintu sebelum mengarahkan kursi rodanya untuk mengunci pintu. Kemudian dia melihat ke arah kamar mandi dan berkata, "Keluarlah." Setelah beberapa detik hening, Corin membuka pintu kamar mandi dan keluar. "Bagaimana kau tahu aku datang?" "Aku ingat menutup pintu balkon." Zakari menjawab dengan tenang. Corin melirik ke balkon dan mengangkat bahu. "Sepertinya ada rintangan lain dalam rencana pelarianmu sekarang setelah Adam ada di sini." Zakari menatapnya intently tanpa memikirkan hal lain. "Mengapa kau di sini pada jam segini?" Dari sekian banyak pilihan waktu datang, Corin malah memilih pagi-pagi sekali. Kemungkinan tertangkap sama sekali tidak membuatnya takut. Bab 1596. Corin memposisikan dirinya dengan nyaman dan duduk di tepi tempat tidur. "Ini akhir pekan, dan aku tidak punya kegiatan lain karena aku tidak harus pergi bekerja." Zakari mengerutkan kening. "Sebaiknya kau hindari datang di pagi hari. Aku tahu kau lincah, tapi ada risiko besar kau akan tertangkap setiap kali menyelinap masuk lewat jendela. Kau harus lebih berhati-hati." Corin menyilangkan kakinya dengan santai dan berkata, "Aku cukup berani datang ke sini karena aku tahu aku tidak akan tertangkap." Zakari merasa agak tak berdaya dan berkomentar dengan nada masam, "Baiklah. Lakukan saja apapun yang kau mau. Bukannya aku bisa mengaturmu. Apakah kau marah?" Corin meliriknya. Zakari memasang ekspresi muram saat ia memutar kursi rodanya menghadap jendela besar dari lantai hingga langit-langit. Ia melihat keluar dan berkata, "Tidak." Corin kemudian melepaskan silangan kakinya dan mendekatinya. Dia memutar kursi rodanya sehingga menghadapnya. "Cek, dari mana kau berani marah padaku?" Zakari mendongak menatapnya. "Aku tidak marah padamu. Kau hanya melakukan apa yang kau inginkan, dan aku tidak berhak ikut campur." "Apakah ini yang kau maksud ketika kau bilang kau tidak marah?" Corin mengangkat dagunya dengan main-main. "Ekspresimu mengatakan hal yang berbeda." Zakari menjawab dengan tenang, "Ekspresiku memang selalu seperti ini." Corin terkekeh. "Oh, ayolah. Aku sudah melihat semua ekspresimu. Apa kau benar-benar berpikir aku tidak bisa tahu kapan kau sedang kesal?" Zakari merasakan beban berat di dadanya. Tak mampu berdiri maupun mengingat masa lalu, ia merasa terjebak dalam rawa tanpa jalan keluar. Corin lelah membungkuk, jadi dia berjongkok di depannya dan menopang dagunya dengan kedua tangannya yang menangkup. "Apakah kau marah karena aku datang terlalu pagi? Atau kau marah karena aku berjalan di depan balkon? Mungkin kau marah karena aku mengganggu waktu berduaanmu dengan Sofia." Kekesalan Zakari tiba-tiba menghilang ketika ia menatap sikapnya yang polos dan menggemaskan. "Aku marah pada diriku sendiri karena tidak mampu melindungimu dan anak itu." Bibir Corin tersenyum lebar. "Kalau begitu, itu wajar. Kamu seharusnya marah pada dirimu sendiri." Zakari mengharapkan sedikit lebih banyak kepastian darinya dan karena itu terkejut dengan ucapan belak-belakannya. "Apa kau datang ke sini hanya untuk menggangguku?" "Tentu saja tidak, Tuan." Corin memiringkan kepalanya ke samping. "Apa kau tidak mengerti maksudku? Kita sedang membicarakan apa lagi?" Zakari sedikit mengerutkan kening. "Kau bertanya mengapa aku datang pada saat ini, dan aku sudah menjawabmu," kata Corin. "Apakah kau tidak mengerti maksud jawabanku?" Zakari mengulangi jawabannya, "Kau bilang ini akhir pekan, dan kau tidak punya kegiatan lain karena tidak perlu pergi bekerja." Dia memahami jawaban wanita itu dengan sempurna. Ekspresi bingungnya membuat Corin mengusap pelipisnya. Dia menghela napas dan berkata, "Apakah aku perlu menjelaskannya lebih detail? Aku mencoba menyampaikan bahwa aku merindukanmu." Rasanya sangat memalukan saat aku mengatakannya dengan lantang. Zakari terkejut dengan reaksinya dan jantungnya berdebar kencang. Apakah dia sengaja menggodaku untuk melihat reaksiku? Pikirnya. Tidak bisakah kau setidaknya mempertimbangkan situasinya daripada muncul tanpa pemberitahuan? Dia menghela napas pelan dan tidak lagi merasa kesal. Corin berjongkok di depannya dan memutar matanya ke arahnya. "Bukankah seharusnya kau membalas dengan mengatakan kau juga merindukanku? Aku tidak datang ke sini untuk mendengar ceramahmu." Zakari merasa dia cukup lucu dan tak bisa menahan tawa. Dia menyeringai dan bertanya, "Bagaimana kau tahu kalau aku juga merindukanmu?"
Corin berdiri dan mengangkat bahu. Kau benar. Bagaimana mungkin kau merindukanku jika kau bahkan tidak mengingatku? Kurasa aku terlalu banyak berpikir. Zachary merasakan sedikit kesepian dalam ekspresinya dan dengan lembut mengulurkan tangan untuk menggenggam tangannya. Aku mungkin tidak mengingatmu, tapi aku banyak memikirkanmu beberapa hari terakhir ini. Corin menatapnya dengan sedikit kilauan di matanya. Apa yang kau pikirkan tentangku? Aku memikirkan saat pertama kali kau mencekik leherku. Dan saat itu kau mencium pipiku. Satu Corin menyeringai dan menyindir dengan main-main, hanya itu. Kukira kau benar-benar terpikat oleh pesonaku dan jatuh cinta padaku lagi, padahal kau sudah tidak mengingatku lagi. Bab 1597. Corin hanya menggodanya, tetapi Zachary menatap matanya dan berkata, mungkin aku memang pernah mengalaminya. Corin terkejut dan menatapnya dengan skeptis. Semudah itu bagimu untuk jatuh cinta pada seseorang. Kau benar-benar brengsek. Zachary terdiam. Corin tampaknya sangat keras kepala. Ia kehilangan kesabaran dan menariknya ke dalam pelukannya. Meskipun ia tidak bisa menggerakkan kakinya, kekuatan tubuh bagian atasnya tidak bisa diremehkan. Sebelum Corin sempat bereaksi, Zachary menariknya ke pangkuannya dan memegang pinggangnya erat-erat. Kau sangat familiar bagiku, meskipun aku tidak mengingatmu. Aku tidak akan menyebut perasaanku sekarang sebagai cinta pandang pertama. Lebih tepatnya, berteman pandang pertama. Tapi, aku akui kau membuatku tertarik. Corin berusaha sekuat tenaga tetapi tidak mampu melepaskan diri dari pelukannya. Akhirnya dia memutuskan untuk tidak membuang energinya untuk berjuang. Dia tidak terlalu khawatir berada dalam kontak dekat dengannya, melainkan khawatir memberi terlalu banyak tekanan pada kakinya yang sudah lemah. Lagi pula, karena dia sudah memeluknya begitu erat, kemungkinan besar dia tidak merasakan sakit. Oke, aku percaya padamu. Lepaskan pelukanmu sedikit, ya. Pelukanmu yang terlalu erat ini mulai membuatku tidak nyaman. Ia menghirup aroma samar wanita itu dan merasakan keakraban yang lebih dalam. Ia ingin lebih dekat dengannya dan secara naluriah memeluknya lebih erat seolah tak sanggup melepaskannya. Jangan bergerak. Kau boleh pergi setelah membiarkan aku memelukmu lebih lama lagi. Corin tidak protes, tetapi dia bertanya, apakah kamu tidak takut kita akan tertangkap? Aku sudah mengunci pintunya, jawab Zachary. Corin melirik pintu dengan penuh pertimbangan. Bukankah akan sulit bagimu untuk melakukan latihan fisioterapi sekarang karena Adam ada di sini? Zachary mengerutkan kening. Itu adalah salah satu kekhawatiran utamanya saat itu. Dia tahu Adam akan datang, tetapi dia tidak menyangka akan datang lebih cepat dari yang diperkirakan. Corin mengusap dagunya sambil berpikir keras dan akhirnya berkata, jangan khawatir. Aku akan mencari cara untuk membuat Adam dan Sofia sibuk sehingga kamu punya waktu untuk memulihkan diri. Zachary menyipitkan matanya. Apa yang akan kau lakukan? Corin sudah punya rencana. Kamu akan segera tahu. Zachary merasa khawatir, dan dia hendak mengajukan beberapa pertanyaan lagi kepadanya ketika dia mendengar gagang pintu berputar. Keduanya langsung waspada. Untungnya bagi mereka, Zachary cukup sigap untuk mengunci pintu. Setelah menyadari bahwa pintu terkunci, Sofia mengetuk pintu dan berkata, Zachary. Ini aku bawakan obatmu. Zachary menjawab dengan tenang, aku sudah di tempat tidur. Letakkan saja obatnya di meja di luar. Aku akan mengambilnya saat bangun nanti. Hal ini tentu saja membuat Sofia bingung. Mengapa kau mengunci pintu padahal tidak ada orang lain di suite ini? Karena aku melepas pakaianku. Itu seharusnya bukan masalah, Zachary. Aku istrimu, jadi kau tidak perlu malu. Bab 1598. Sofia kemudian berkata, baiklah, kalau begitu kamu tidak perlu bergerak jika kamu sudah berbaring. Aku akan meminta kunci kepada staf hotel dan membawakan obat untukmu. Semakin cepat kamu meminumnya, semakin baik. Kemudian dia pun pergi. Tunggu, Zachary memanggilnya. Sofia berhenti dan bertanya, ya, Zachary. Zachary menjawab, jangan repot-repot minta kunci dari staf hotel. Aku sudah bersiap-siap. Aku akan membukakan pintu untukmu setelah selesai. Sofia menjawab, apakah kamu sudah bangun dari tempat tidur? Hati-hati ya. Zachary bertukar pandangan dengan Corin,
dan tanpa berkata apa-apa, Corin melepaskan diri dari pelukannya. Corin berdiri, membuka pintu balkon, dan pergi. Setelah Zachary menutup pintu balkon, dia merapikan spray sebelum membuka dua kancing bajunya. Kemudian dia pergi untuk membukakan pintu bagi Sofia. Sofia secara naluriah mengamati ruangan setelah masuk. Ada sesuatu yang terasa janggal, tetapi ia entah bagaimana tidak mampu menentukan apa itu. Zachary melihatnya melirik ke sekeliling dan bertanya, "Di mana obatnya?" Sofia menatap Zachary dan kecurigaannya hilang setelah memperhatikan dua kancing kemejanya yang tidak terpasang. Dia menyerahkan kotak pil itu kepadanya dan berkata, "Ini dia. Minumlah 2 pil 2 kali sehari." Zachary menerimanya dengan tenang dan mengulangi instruksinya. 2 pil 2 kali sehari. Mengerti. Sofia mengulurkan tangan untuk menyentuh dahinya. Demammu sepertinya sudah sedikit mereda. Akan membaik lagi jika kamu minum obat sekarang. Aku akan mengambilkanmu segelas air. Kemudian dia berbalik dan pergi mengambil segelas air. Zachary memandang obat itu dengan cemberut. Ia benar-benar sehat, jadi tidak perlu baginya untuk minum obat. Sofia telah membujuknya untuk minum berbagai macam obat selama bertahun-tahun, dengan alasan bahwa obat-obatan itu akan membantu pemulihan fisiknya. Namun, ia merasakan kakinya semakin lemah setiap kali minum obat baru, jadi ia berhenti meminumnya. Hanya ketika Sofia ada di dekatnya, dia akan berpura-pura menelan pil sebelum meludahkannya lagi. Setelah menghentikan pengobatan untuk sementara waktu, ia menyadari kakinya mulai merasakan kembali sebagian sensasi. Karena ia memiliki orang-orang yang ingin ia lindungi dan kenangan yang perlu ia pulihkan, ia tidak akan membiarkan dirinya lumpuh selamanya. Sofia kembali dengan air minum. "Jangan melamun, Zachary. Cepat minum obatmu." Zachary mendengus pelan dan mengeluarkan 2 pil dari kotak obat. Dia memasukkannya ke dalam mulut sebelum menelannya dengan air. Kepuasan Sofia terlihat jelas saat ia memperhatikan Zachary meminum pil tersebut. "Obat ini sangat efektif, Zachary. Kamu seharusnya sudah merasa lebih baik malam ini." Zachary mengangguk. Ayah sudah bersusah payah menyiapkan obat-obatan itu. Ayah sudah meminumnya, jadi ayah bisa menghabiskan waktu bersama ayah tanpa mengkhawatirkan ayah. "Tidak apa-apa, Zachary," Sofia menenangkannya. "Ayah sudah menjelaskan bahwa kamu sedang tidak sehat, dan dia mengerti." "Baguslah." Sofia ingin tetap bersama Zachary karena akhirnya dia berhasil menyingkirkan Benjamin hari itu. Dia bermaksud memanfaatkan kesempatan untuk menghabiskan waktu bersama Zachary, meskipun itu berarti harus merawatnya saat dia sakit. Ketika Zachary melihat Sofia masih di sana, dia mengangkat alisnya dan bertanya, "Mengapa kamu masih di sini?" "Aku sudah minum obatku." Sofia tersadar dan berkata, "Aku tidak perlu menghabiskan banyak waktu dengan ayahku, Zachary." Zachary mengerutkan kening dan berkata, "Itu terserah dia untuk memutuskan, bukan kamu. Kamu putrinya, jadi sudah menjadi kewajibanmu untuk bersamanya. Kamu seharusnya menghabiskan waktu sebanyak mungkin dengannya setidaknya untuk hari ini hari pertamanya di sini. Jangan khawatirkan aku. Luangkan lebih banyak waktu bersamanya atas nama saya juga." Sofia tidak bisa membantahnya karena semua yang dikatakannya sangat masuk akal. Dia tidak ingin membuatnya marah, jadi dia berbalik dan meninggalkan ruangan lagi. Bab 1599. Sebelum Sofia pergi, dia merasakan hembusan angin menerpa dirinya dan menoleh ke balkon. Sebelumnya dia telah menutupnya rapat-rapat, namun kini balkon itu sedikit terbuka. "Mengapa pintu balkon terbuka lagi?" tanyanya dengan cemas. Pertanyaannya sedikit mengejutkan Zachary, dan dia segera melirik ke balkon. "Ruangannya agak pengap, jadi aku membukanya sedikit agar udara masuk." Sofia mengalihkan pandangannya dari balkon dan menatap Zachary. Kemudian dia berkata dengan cemas, "Kamu sakit, jadi kamu tidak boleh terpapar udara dingin. Seharusnya selalu tetap tertutup." Zachary mengangguk dan meyakinkannya, "Aku akan menutupnya sebentar lagi. Kamu bisa jalan duluan." Sofia tidak mengatakan apapun lagi, tetapi pandangannya tertuju pada pintu balkon sejenak sebelum dia pergi. Zachary menutup pintu lagi setelah wanita itu pergi. Tidak ada pergerakan di balkon, yang menunjukkan bahwa Corin sudah pergi.
Dia menundukkan pandangannya ke telapak tangannya yang terbuka dan melihat 2 pil yang sebelumnya ia hindari untuk diminum. Sofia pasti menyadari sesuatu. Akan lebih bijaksana jika Zakari memperingatkan Corin agar tidak datang meskipun dia ingin bertemu dengannya. Dia mungkin tidak memiliki ingatan tentang masa lalunya bersama Corin, tetapi kehadirannya tampaknya membuatnya merasa jauh lebih baik. Sofia meninggalkan kamarnya dan menuju kamar ayahnya. Pintu balkon yang sedikit terbuka masih mengganggunya, begitu pula keputusan Zakari untuk mengunci pintu. Ketika dia sampai di kamar ayahnya, Melinda menawarinya sepiring buah dan bertanya, "Apakah kamu mau buah?" Sofia tersadar dari lamunannya dan menatap piring buah itu dengan jijik. Kemudian dia menatap Melinda dengan tatapan bermusuhan dan berjalan melewatinya, sama sekali mengabaikan tawaran tersebut. Melinda sudah terbiasa dengan sikap Sofia yang dingin dan hanya bisa mendesah pelan. Meskipun ketidakpedulian Sofia tidak mengganggu Melinda, hal itu memengaruhi suasana hati Lilin. Ketika Lilin melihat betapa kasarnya Sofia terhadap Melinda, dia melipat tangannya dan tidak menyembunyikan ketidaksenangannya. Dia sangat kasar. Jangan repot-repot bertanya apapun padanya lain kali. Melinda menatap Lilin dan berkata, "Dia melampiaskan semua kekasarannya padaku, bukan padamu. Aku tidak ingin kau berselisih dengannya karena aku mengerti." Lilin membenci kecenderungan ibunya untuk bersikap toleran. "Aku tidak berselisih dengannya. Aku tidak akan merendahkan diri ke level orang seperti dia." Melinda mengerutkan kening. "Jangan berkata seperti itu tentang Sofia. Apa maksudmu dengan orang seperti dia? Bukankah sudah jelas orang seperti apa dia?" Lilin mendengus jijik. Dia akan melakukan apa saja untuk mendapatkan seseorang yang tidak mencintainya, bahkan jika itu berarti harus mematahkan kakinya dan menghancurkan keluarganya. Dia hanya egois. Aku tidak akan mentolerir seseorang sejahat dia. Siapa tahu dia akan melakukan sesuatu yang mengerikan padaku di masa depan. Melinda tidak menyangkal kebenaran omelan putrinya. Dia merasa tak berdaya, dan ekspresinya berubah muram saat emosi menjadi campur aduk. Adam sangat menyayangi Sofia, dan kebahagiaan Sofia adalah kunci ketenangan pikirannya. Sebaliknya, Melinda menyayangi Adam, dan dia ingin Adam hidup bahagia dan tanpa kekhawatiran. Meskipun Sofia telah melewati batas dengan menghancurkan sebuah keluarga bahagia, tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk mengubah apa yang telah terjadi. Yang paling bisa mereka berikan hanyalah beberapa doa dalam hati untuk wanita malang yang menjadi korban rencana Sofia, berharap dia akan menemukan kebahagiaan lagi dalam hidupnya. Bab 1600. Melinda tidak lagi ingin membicarakan Sofia dengan Lilin. "Sudahlah, Lilin. Sekarang pergilah dan habiskan waktu bersama Benyamin." Lilin mengangkat bahu dan menoleh ke arah Benyamin. Dia sibuk bermain dengan mainannya di ujung sofa yang lain. "Benyamin sedikit berubah, Bu." Melinda melirik Benjamin dengan rasa ingin tahu dan bertanya, "Bagaimana bisa?" Lilin memiringkan kepalanya dan berkata dengan frustrasi, "Dulu dia sangat pendiam. Dia tidak pernah berbicara, dan dia juga tidak pernah banyak tersenyum. Dia agak menjaga jarak denganku saat kita bertemu hari ini, tetapi dia menjadi banyak bicara kemudian." Melinda merasa putrinya mungkin terlalu banyak berpikir. Anak-anak memang seperti itu. Mereka cenderung lebih terbuka setelah terbiasa dengan lingkungan sekitar. Jangan terlalu dipikirkan. Namun, Lilin yakin bahwa semuanya tidak sesederhana kelihatannya. "Aku merasa Benyamin mirip dengan seseorang yang kukenal, seseorang yang pernah kutemui sebelumnya." "Dan siapa dia?" tanya Melinda. "Aku tidak ingat," jawab Lilin sambil mengerutkan kening. "Dia terlihat sangat familiar bagiku." Melinda menepuk kepala putrinya dan menggoda, "Kamu terlalu banyak menonton TV. Semua hal yang tidak dapat dijelaskan yang kamu lihat di acara-acara itu tidak nyata, loh. Jangan terlalu memikirkannya. Kita akan makan malam keluarga yang menyenangkan nanti malam, jadi sementara itu, kamu bisa bermain dengan Benyamin dan menemaninya." "Oke," jawab Lilin sambil berjalan menuju Benyamin. "Makan malam keluarga. Mana mungkin aku bisa menganggap Sofia sebagai bagian dari keluargaku." Ketika Lilin sampai di Benjamin, dia meminta bantuannya dengan mainan itu. Dia kesulitan memasangnya karena tidak bisa memasang lengannya. "Bisakah Bibi Lilin membantuku?" Lilin kembali fokus.
Dia melihat mainan yang diberikan Benjamin kepadanya, lalu menatap Benjamin sendiri. Kemudian dia mengambil bagian-bagiannya dan merakitnya dengan cepat. Itu bukanlah tugas yang sulit, tetapi Benjamin kekurangan kekuatan untuk memasang lengan tersebut pada tempatnya. Benjamin, atau lebih tepatnya, Brian, senang melihat robot yang sudah dirakit sepenuhnya. Namun, Lilin tidak terlalu tertarik, jadi dia meregangkan pinggangnya sebelum berkata, "Jadilah anak baik dan bermainlah di sini sendiri. Aku ada pekerjaan rumah yang harus dikerjakan. Kamu juga ada pekerjaan rumah?" tanya Brian yang bingung. "Ya, tentu saja," jawab Lilin. "Guru-guru di sekolahku memberi kami banyak pekerjaan rumah." Brian tampaknya bersimpati padanya, jadi dia membawa mainannya dan pergi bersamanya. "Aku akan menemanimu." Lilin mengerutkan kening. "Baiklah, tapi kau tidak boleh mengalihkan perhatianku." "Aku tidak akan," janji Brian. Begitu mereka memasuki kamar Lilin, dia meletakkan pekerjaan rumahnya di atas meja. Dia tanpa sengaja menjatuhkan beberapa lukisan, tetapi Brian dengan cepat mengambilnya untuknya. Brian mengagumi pemandangan indah dalam lukisan-lukisan itu dan bertanya, "Apakah kamu yang melukis ini?" "Ya," Lilin mengangguk sambil mengumpulkan lukisan-lukisannya dan menyimpannya. "Ini adalah tugas seni saya." Karena penasaran, Brian bertanya, "Apakah semua ini hanya imajinasi Anda, atau tempat-tempat ini benar-benar ada?" Lilin menjawab, "Lukisan-lukisan itu ada. Saya melukisnya saat kunjungan lapangan bersama guru seni saya. Lokasi sebenarnya bahkan lebih indah daripada lukisan-lukisannya." Brian merasa sedikit iri ketika menyadari bahwa dia belum pernah melakukan perjalanan jauh sebelumnya.